Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawadhi salafuna salihuna ajakumullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, para sesepuh, bini sepuh, seluruh pengurus PKM dan semua jamaah semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, karunia, taufik hidayah yang telah kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalawat kepada beliau dan sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah kesungguhan Nabi Ibrahim mensucikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih terkait dengan ayat yang lalu, ayat 124, ini adalah 125 dari surat Al-Baqarah. Tentang kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita ini bisa meneladani Nabi Ibrahim, karena kita harus tahu tentang kisah Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu diangkatlah oleh Allah sebagai imam. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Karena ada kelompok yang lain yang mengaku-ngaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah dari kelompoknya. Orang Yahudi, orang Nasrani mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu dari golongannya. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu dari golongan Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dari golongan Nasrani. Maka di sini dibantahlah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-63. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyyan wa la Nasraniyyan walakin kana hanifan
musliman wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang yang tidak pula Nabi Ibrahim itu orang yang Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah hanifan musliman, yaitu seorang yang hanif, orang yang muslim, dan bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali kelompok yang lain itu ingin mengambil pengaruh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dia mengaku Nabi Ibrahim sebagai kelompoknya? Ingin mengambil pengaruh Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk membenarkan kepercayaannya, untuk membenarkan keyakinannya. Sehingga karena dia mengaku Nabi Ibrahim dari kelompoknya, orang-orang Yahudi dan merasa benar itu yang dikerjakan, tidak guna orang-orang Nasrani. Oleh karena itu kita kembali juga lanjutkan tentang kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mensucikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil ayat dari surat Al-Baqarah ayat 125. Jadi Nabi Ibrahim sungguh-sungguh yaitu mensucikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Baitullah. Sungguh-sungguh dengan mensucikannya. Karena rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dibangun lebih dulu. Yang pertama dibangun. Maka dari itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga rumah Allah, mensucikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah Allah Al-Bait alias Makkahul Mukarramah, untuk lebih khususnya lagi yaitu Masjidil Haram, dan lebih khusus lagi adalah Ka'bah. Ka'batullah, Ka'bah lebih khusus lagi adalah Ka'bah. Itulah yang disebut dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim senantiasa mensucikannya. Suci dari apa? Suci daripada kotoran dan juga suci daripada kemusyrikan. Kotoran tentunya yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kalau ada sampah, ada kotoran dibersihkan, demikian pula kemusyrikan, membersihkan kemusyrikan. Inilah kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita akan bahas ayatnya di dalam surah Al-Baqarah. Telah kita baca yaitu ayat yang ke-125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ja'alna baita, sebelumnya. Wa idh ja'alna baita, dan ingatlah. Wa idh dzaraf zaman, ingatlah. Kita disuruhnya untuk mengambil sebagai peringatan, disuruh mengambil sebagai nasihat. Wa idh ja'alnal baita, dan ingatlah kami telah menjadikan rumah masabatan linnas, yaitu sebagai tempat berkumpul bagi manusia, tempat berkumpulnya manusia. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan dijadikan yaitu ada di situ maqam Ibrahim sebagai musalla, tempat sholat. Wa ahlidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, antahhira, untuk apa? Mensucikan. Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wal ruk'as sujud, yaitu untuk mensucikan Baitullah. Kenapa? Karena di Baitullah itulah tempat orang tawaf, tempat orang iktikaf, tempat orang untuk sujud, tempat orang untuk rukuk, alias tempat orang untuk beribadah sholat. Maka tugasnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah menjaga dan mensucikan rumah Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diawali ayat itu dengan wa'id. Lalu diteruskan wa'id ja'alna wa'id, dan ingatlah ketika ja'alna kami jadikan al-bait rumah. Apa artinya rumah? Sebagaimana rumah kita. Rumah itu kan tempat kita untuk berlindung, tempat kita untuk berteduh, tempat kita untuk beristirahat. Rumah, tempat kita untuk berdiam, namanya al-bait. Bait artinya rumah. Sehingga orang yang memasuki rumah berarti mendapat perlindungan, dia bisa beristirahat dengan rumah. Maka al-bait maknanya adalah rumah. Namun al-bait di sini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-bait, rumah Allah. Maka tadi secara luas Makkahul Mukarramah, lebih khusus lagi yaitu Masjidil Haram, yang khusus lagi adalah Ka'bah, rumahnya Allah. Al-bait. Wa id ja'alnal baita masabatan. Bait, kalau al-bait tadi artinya al-bait dari kata bata yabitu. Artinya bait itu kan berdiam di malam hari. Berdiam di malam hari, itulah artinya al-bait dari bata yabitu. Makanya ada kita sering dengar orang-orang yang haji itu ada namanya mabit. Kalau mabit berarti apa? Tempat berdiam di malam hari. Jadi kata badaya itu maka ada mabit. Jadi tempat untuk berdiam itu adalah mabit tempatnya. Kayak kita tempat untuk sujud masjid, tempat untuk sholat musola. Makanya ada kata mabit. Mabit adalah tempat untuk berdiam di malam. Al-bait. Wa id ja'alnal baita masabatan linnas. Masabatan dari kata sabar, yasuru, mempunyai makna roja'a yarji'u, tempat berkumpul, alias roja'a yarji'u, tempat kembali. Tempat kembali berarti apa? Tempat yang asal. Kita kembalikan ke tempat asal. Sehingga ibu bapak, kalau seumpama ini rumahnya di Cijantung, ketika mungkin di siang hari pergi mau ke Bandung, ke Bogor, kemana saja, ke luar negeri, mau ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, maka mereka pasti akan kembali ke rumah. Masa bata akan kembali ke rumah, karena masa bata itu tempat berkumpul, maknanya rojana alias tempat pulang, tempat kembali, tempat asal. Maka dari itu rumah kita ini disebut al-bait, berdiam di malam hari, karena memang biasanya kita yang punya rumah itu, kalau kita di siang hari biasanya kita nggak ada di rumah. Biasanya kita pasti kita itu pasti beraktivitas, ada yang kantor, ada yang mungkin berdagang dan lain sebagainya. Maka disebut al-bait, tempat berdiam di malam hari. Masa kata tempat berkumpul, linnasi manusia, tempatnya berkumpul manusia. Sehingga apabila seseorang itu berada di rumahnya Allah, karena rumah Allah tadi tempat kembali, tempat berkumpulnya manusia, tempat asalnya manusia, sehingga siapapun yang berada di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dijamin. Dijamin apa? Aman. Wa amna, dan tempat yang aman. Berada di rumah Allah akan merasa aman. Berada di rumah Allah, berada di tempat yang aman.
Bagaimana di dalam surah Ali Imran yang juz 4 itu agak awal, ada ayat yang ke-97 Allah firmankan, fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuki rumahnya Allah Subhanahu wa taala amina, aman. Fihi ayatu bayyinatu maqam Ibrahim. Fihi, di dalamnya ada ayat, ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ada maqam Ibrahim, ada maqam Ibrahim. Maka barang siapa yang memasukinya maka akan merasa aman. Wa man dakhalahu kana amina. Maka kalau ada orang yang memasuki Masjidil Haram kok tidak merasa aman, berarti bisa jadi apa ini? Dia memasuki Masjidil Haram hanya badannya saja yang masuk. Apabila kita ingin merasa aman masuk di Masjidil Haram, selain badan kita masuk di Masjidil Haram, maka kita harus ruh kita, jiwa kita ajak masuk juga ke Masjidil Haram. Jadi nanti baru akan merasa aman. Karena kadang-kadang itu badannya masuk di Masjidil Haram, pikirannya kemana? Masih mikir rumah. Berada di dalam masjid, pikirannya masih mikir, mikir kantornya, mikir anak buahnya, mikir pekerjaannya. Gimana mau tenang, mau aman? Makanya ketika orang masuk di Masjidil Haram, lepas semuanya itu, pasti akan merasa aman. Karena di tempat itu sudah disebutkan bahwa amna, tempat yang aman. Aman. Apa yang disebut dengan aman? Aman itu kan hilangnya rasa takut disebabkan ada jaminan keselamatan. Jadi kan namanya aman. Kalau masih ada rasa takut, berarti ini belum aman. Jadi hilangnya rasa takut disebabkan ada jaminan keselamatan. Ini namanya aman. Kayak kita punya rumah, terus umpama di sebelahnya baru saja dimasuki maling, dimasuki pencuri pada malam hari. Sebelahnya juga yang lalu juga dimasuki juga pencuri. Lalu dia berpikir, jangan-jangan malam ini rumah saya yang dimasuki. Apa namanya Pak? Tidak merasa aman. Lalu apabila di rumahnya itu panggil itu keamanan, setiap sudut ada keamanannya yang menjaganya, akan merasa aman. Gitu. Makanya hilangnya rasa takut itu disebut dengan aman. Karena apa? Ada jaminan keselamatan. Apabila kita memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjamin keselamatan? Allah Subhanahu wa taala. Sama ibarat rumah kita ini milik kita. Kalau ada orang yang masuk rumah kita tanpa izin, tentu pasti kita bisa usir. Atau ada orang yang masuk ke rumah kita, saudara kita minta perlindungan. Berarti kita harus lindungi. Karena perintahnya Allah. Kalau ada tamu, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Melalui Rasulullah disebutkan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Sehingga apabila ada orang masuk Masjidil Haram, berarti apa dia? Dia sebagai tamu. Tamunya siapa? Tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang
hatinya, rohanianya tidak diajak masuk di dalam masjid, tidak diajak masuk ke rumah Allah. Kalau dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalam masjid itu akan merasa aman. Ibu bapak kalau masuk di masjid kita ini, kalau kita masuk di masjid kita ini, kita terus pasrah kepada Allah. Ya Allah, saya berangkat ke masjid, ini adalah saya ingin beribadah, saya ingin berzikir, saya ingin iktikaf, saya ingin taklim. Sehingga apa itu? Kita tenang di dalamnya. Tapi kalau kita masuk di masjid yang kita pikir di rumah, istri saya sudah nyiapin sarapan atau belum ya? Pikirannya di rumah aja. Ya nggak tenang nih. Baru saya ngomong 10 menit baru lama amat itu Pak Surya ngomongnya. Atau mungkin surupnya kok lama sekali, nggak suruh-suruh karena kita bahas sampai suruh kan seperti itu. Tapi kalau kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasa tenang kita di dalam masjid, aman kita di dalam masjid. Karena masjid itu sebagai benteng bagi kita, benteng agar kita ini tidak tergoda oleh iman, ikuti hawa nafsu saja. Bentengnya itu masjid ini. Al-husunu lil mu'min minasyaiton salas. Benteng bagi orang yang beriman itu dari godaan setan ada 3. Al-masjidu hisnun, masjid sebagai benteng bagi kita. Sehingga ketika kita masuk di dalam masjid, yang kita ambil apa? Yang kita ingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu kalau sholat di dalam masjid berbeda dengan sholat di rumah. Kalau sholat di dalam masjid itu inginnya apa itu? Biasanya inginnya agak lama lagi. Kalau sholat di rumah inginnya apa? Buru-buru. Inginnya buru-buru biar dekat di rumah. Kalau di masjid biasanya apa? Oh ada waktu ini, masih ada waktu ini kayaknya rengkoman ini. Masih ada 4 menit. Wah, dia gunakan benar itu 4 menit itu. 4 menit digunakan benar. Oh, tahiyatul masjid dulu, ya, fajar dulu, atau qobliyah subuh dulu, digunakan benar-benar. Karena memang dia niatnya ke masjid dan ingin beribadah. Sehingga masjid ini disebut al-hisnu. Hisnu artinya adalah sebagai benteng kita daripada godaan setan. Al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun. Demikian pula berzikir kepada Allah itu juga sebagai benteng juga, agar kita tidak dilalaikan dalam hidup kita ini. Kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzikrullahi hisnun. Satu lagi, wa qiraatul Qur'an hisnun. Kita membaca Al-Quran juga sebagai benteng juga bagi kita, agar kita tidak mudah untuk digoda oleh setan, tidak mudah untuk mengikuti setan. Kita baca Al-Quran, kita pahami artinya mana. Ini ada ayatnya, ada perintahnya ini. Sehingga kita jauh daripada godaan setan. Kita senantiasa mengikuti kehendaknya Allah. Kita mengikuti Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang serius yang masuk di masjid itu merasa tenang. Apabila masuknya di masjid tadi, tidak hanya di Masjidil Haram, di masjid kita juga sama ini. Masuknya di dalam masjid itu tidak hanya badannya, fisiknya saja, namun jiwanya juga harus kita ajak masuk di dalam masjid. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan merasa tenang di dalam masjid. Makanya ada alatnya. Alat agar bisa itu tenang. Alat agar kita itu bisa mendapatkan nikmat ketika kita berada di dalam masjid atau ketika kita beribadah apapun. Ada alatnya. Segala sesuatu kan ada alatnya. Saya contohkan, ada orang mengatakan, oh itu indah sekali. Kenapa? Dia punya alat. Alat untuk melihat, alat untuk menikmati keindahan gunung ada. Oh, ada punya penglihatan. Kalau orang buta mana ada mengatakan gunung itu indah.
dia mengatakan makanan ini enak sekali rasanya, ada alatnya. Alatnya apa? Lesan kita itu sehat. Kalau lesan kita sakit, sehariawan saja mana ada nikmatnya makanan? Tidak ada nikmatnya. Ada alat untuk menikmati. Sehingga sebenarnya semua ibadah kita itu sebetulnya nikmat apabila kita punya alat untuk menikmati. Ada orang mengatakan puasa itu nikmat. Nikmatnya orang puasa bagaimana? Wong haus gak boleh minum, lapar gak boleh makan. Karena orang yang ngomong tadi punya alat untuk menikmati. Apa alatnya? Iman. Alhamdulillah. Ketika dia berbuka senang dia punya alat untuk menikmati. Demikian pula ketika berhaji, berumrah, sedang tawaf. Orang haji, orang umrah nikmatnya di mana? Mau sholat tidak besar-besar aja begitu. Kadang suhunya dingin sekali. Kalau panas benar. Enaknya di mana? Tapi kebanyakan orang yang umrah atau haji belum sampai rumah dia sudah mohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami bisa hadir lagi di sini ya Allah. Belum sampai rumah itu. Ya. Kenapa? Ada alat untuk menikmati. Kalau kita punya alat untuk menikmati, semua jadi nikmat. Nikmat itu. Namun juga ada orang yang pulang haji, ditanya bagaimana misalnya, ya Allah capeknya, susahnya, ini membuktikan kalau hajinya itu gak ikhlas. Kalau orang yang hajinya ikhlas dari itu, wah enaknya di sana itu sholat. Kita kalau sholat itu sepertinya walaupun panjang sepertinya sebentar, imannya itu luar biasa. Sehingga kalau kita punya alat, semuanya jadi nikmat. Ada orang kadang-kadang baru lihat orang tawaf segitu banyaknya, Allah Akbar. Gimana nanti kita bisa selamat kayaknya? Orang segitu banyaknya. Tapi kalau kita punya alat keimanan, ingat, ketika kalian berada di rumah Allah, kalian itu menjadi tamunya Allah. Kalau menjadi tamunya Allah, berarti siapa yang menjamin? Allah Subhanahu. Kalian pasti akan dijamin oleh Allah. Duyufur Rahman, tamunya yang Maha Rahman. Maka saya katakan jujur saja, kalau tawaf itu sepi dengan ramai, saya pilih yang ramai. Kenapa yang ramai kok pilih? Nah, kalau ramai saya tinggal merem itu saya bisa muter sendiri. Meremnya muter sendiri itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik muter sendiri, nggak bisa diam di dorong orang, tenang aja udah. Nah, tapi kalau sedang longgar itu sepi, kita berjalan sendiri itu. Maka kalau kita yakin bahwa kita sebagai tamunya Allah, pasti gak ada rasa takut. Namanya tamu itu dimana dimuliakan, tamu. Karena Allah memerintah untuk memuliakan tamu dari hadisnya di Rasulullah. Kita harus memuliakan tamu. Sehingga siapapun yang berada di dalam Masjidil Haram, kok dia hadir fisiknya dan pasrahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan senantiasa merasa aman. Jauh daripada rasa takut. Karena ada jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, pasti akan ada rasa takut. Maka sebaik-baik bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Surat Al-Baqarah 197. Al-Hajj asrul ma'lumat ya, ujungnya itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka dari itu kalau kita merasa sebagai tamunya Allah, pasti dijamin keselamatannya oleh Allah. Tapi harus ingat, namanya tamu itu punya sopan santun. Wah, jangan seenaknya sendiri. Kalau kita di Masjidil Haram
teguran, azab, siksaan di situ langsung. Sehingga sebetulnya yang menjadikan aman tadi bukan tempatnya sebetulnya. Yang menjadikan aman siapa? Orangnya tadi. Orangnya itu yang menjadikan aman dulu. Karena orang yang masuk Masjidil Haram tidak ada peringatan dari Allah. Wa may yurid bil haram, siapa yang ketika berada di dalam masjid itu dia melakukan kezaliman, maka dizulmin muziku, maka Allah akan balas secara langsung. Sehingga harus orang berhati-hati ketika berada di dalam Masjidil Haram, berhati-hati dia. Tidak akan berbuat kezaliman, tidak akan berbuat kemaksiatan, sehingga siapapun yang masuk di dalam Masjidil Haram merasa aman. Sebenarnya menjadikan aman itu bukan tempatnya, yang orangnya dia menjadikan aman, semuanya menjamin keamanan. Wa aman. Wa in ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amna. Dilanjutkan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu makom bukan makam ya, dari kata koma yang makom, tempat berdiri. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah, meninggikan. Berarti dulunya kan belum ada bangunannya, belum ada dindingnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk ditinggikan. Maka Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Yang pasang batu bangsa sudah tinggi, tapi sepertinya kurang tinggi. Pengen yang lebih tinggi lagi, sehingga Nabi Ibrahim mengambil batu sebagai apa? Pijakan. Biar apa? Tambah tinggi lagi. Ini bukti apa? Kesungguhan Nabi Ibrahim. Tidak hanya dia meninggikan Ka'bah ya, sesuai dengan mungkin tingginya dia, namun dia tambah pakai pijakan agar lebih tinggi lagi. Ini namanya apa? Kesungguhan tadi. Berarti Nabi yang sungguh-sungguh ketika diperintah untuk meninggikan Ka'bah, maka ia ambil batu sebagai pijakan agar bisa lebih lagi untuk meninggikan Ka'bah. Tapi kalau kita lihat batunya sepertinya kok jadi cekung. Maka ada mufassir yang menyebutkan karena kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka batu itu ketika diinjak sepertinya agak lunak, sehingga akan turun ada cekungan. Ada tafsiran yang kedua, batu itu yang keras namanya batu, sehingga Nabi Ibrahim agar saya bisa berdiri di atas batu tadi dengan kokoh, tidak licin, maka dia koreklah untuk berpijak ya. Biar kalau halus kan takutnya terpleset. Maka tadi dia koreklah batu tadi untuk berpijak, biar apa? Biar dia bisa berdiri dengan kokohnya. Maka dua-duanya bisa digabung jadi satu. Karena kesungguhan Nabi Ibrahim, maka batu menjadi lunak, dinding kuat untuk meninggikan Ka'bah tadi. Batu yang keras dikorek dulu agar dia kokoh. Dua-duanya mempunyai makna kesungguhan di dalam mendirikan Ka'bah, kesungguhan di dalam membangun Ka'bah. Saking sungguh-sungguhnya tadi dia ingin berdiri dengan kokoh. Saking sungguh-sungguhnya batu yang keras menjadi lunak. Ini mempunyai makna kesungguhan. Sehingga kita pun bisa ambil pelajaran dari sini. Apabila kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kembali tadi bahwa dulu itu Ka'bah itu belum ada bangunannya, belum ada. Tapi tanahnya sudah ada. Tanahnya sudah ada. Mulai zaman Nabi Adam itu sudah ada. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa masjid yang pertama dibangun
itu adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, bukan. Ayat tadi ayat 97, ayat 96-nya menyebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan. Inna awwala bait. Jadi sesungguhnya bangunan rumah Allah yang pertama adalah yang Bakkah itu. Jadi sebelumnya sudah ada tanahnya. Itu sudah ada tempatnya, sama dengan masjid inilah. Sebelum dibangun masjid ini kan ada tanah juga. Tapi dulu miliknya siapa itu? Oh, bisa jadi miliknya siapa? Nah, tapi kalau Masjidil Haram ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Berbeda dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu tanahnya dibeli oleh Rasulullah, lalu dibangunlah masjid. Tapi kalau Masjidil Haram itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika zaman Nabi Ibrahim hanya diperintahkan untuk meninggikannya. Jadi tempat itu sudah ada, tapaknya itu sudah ada. Sehingga kalau ada orang yang mengaku seolah Masjid Al-Aqsa yang pernah, bukan. Masjid yang pertama adalah yaitu Masjidil Haram. Inna awwal baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Bakkah yang penuh dengan keberkahan. Itulah dasarnya surat Ali Imran ayat yang ke-96 tadi. Jadi yang pertama masjid yang dibangun adalah yaitu Bakkah, Masjidil Haram. Jadi pertama Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Jadi sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan mulai ditinggikan dibangun di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka kita diperintahkan juga untuk sholat di dekat maqam Ibrahim. Di dekat maqam Ibrahim sholat, kita disuruh sholat. Ada sholat sunnah, ya, sholat di dekatnya. Di dekatnya maksudnya bukan kita menyembah maqam Ibrahim, bukan. Kita ya tetap iya karena berdua iya. Karena saya tetap kita bertauhid kepada Allah, hanya kepada Allah. Ya Allah, kami menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kadang-kadang orang kalau nggak paham, kadang-kadang memang ada orang yang ketika dia melihat Ka'bah, orang yang nggak ngerti, mintanya ke Ka'bah yang sama-sama, minta itu kepada Allah. Apa yang sebaiknya belajar? Minta tetap kepada Allah. Dan ada perintah tadi, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Itu perintahnya dari Allah, dan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan antahirul baiti at-taifiyah, mensucikan. Apa? Suci daripada kotoran, suci daripada kemusyrikan. Ini tugasnya siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail punya tugas mensucikan masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada tempat orang tawaf, ada orang tempat beriktikaf, ada orang yang rukuk, ada orang yang sujud. Rukuk sujud maknanya tempat orang sholat. Maka dari itu juga sama. Di kita ini ada kemuliaan bagi seluruh pengurus masjid. Punya tugas apa? Kalau menginginkan seperti Nabi Ibrahim sehingga dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu, pemimpin yang sebenarnya, yaitu yang senantiasa mensucikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas untuk mengurus masjid itu sebetulnya tugasnya pemerintah. Dulu tugasnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka di Arab itu siapa yang punya tugas untuk mengurus masjid? Ya, rajanya itu. Maka disebutnya apa itu? Khadimul Haram.
Haramain. Khatib itu kan pembantu. Khatibnya Haramain, dua masjid yang dimuliakan, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka ibu bapak pernah lihat gak di masjid di Arab itu ada kota amal? Gak ada kan? Karena itu dari pemerintah. Gak ada kota amal. Masjidnya besar-besar, gak ada kota amalnya. Kalau di kita kan gak, masjidnya kecil, kota amalnya gede. Kalau masjidnya gede, kota amalnya gede, pantai juga masjidnya kecil, kota amalnya besar. Mau ditaruhnya di luar, diikat sama pohon deh. Karena kalau gak diikat itu hilang juga. Ya Allah, kita itu. Maka kalau di Arab nggak ada namanya kota amal, nggak ada. Karena tadi ini ada sejarahnya, ada tadi. Jadi yang punya tugas untuk mengurus masjid itu sebenarnya pemerintah loh. Makanya dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang bertugas tadi adalah mengurus rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sebutkan di awal tadi, kesungguhan Nabi Ibrahim mensucikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alhamdulillah, ini ada pengurus-pengurus kita itu mengurus masjid sebagai khatibul masjid Al-Ikhlas. Ya, saya ini yang membantu yang mengurusi masjid Al-Ikhlas. Jangan terus kita dibantu. Kebalik-balik. Kita yang berusaha ini. Jangan sampai ada kotoran yang ada di dalam masjid, kita jaga kebersihannya sehingga orang yang masuk di dalam masjid itu nyaman, aman. Ini tugas Nabi Ibrahim. Jadi nyaman, enak, senang. Nah, itu di dalam masjid. Masuk di dalam masjid senang. Nah, ini makanya tugas kalau kita ada pengurusnya. Maka inilah nanti sebetulnya yang disebut tadi dijanjikan oleh Allah. Inilah yang benar-benar sebagai pemimpin yang benar-benar mengurus rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa kalau dapat gelar Khatibul Haramain, sebagai khodamnya, pembantunya dua masjid, mengurusi dua masjid, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu tugasnya raja, tugasnya pemerintah. Tapi kalau kita di sini ada yang ditugasi menjadi pengurus, itu yang kemuliaan. Gak semua bisa jadi pengurus mulia itu. Mulia. Nah, kalau kita ada orang sholat lebih banyak orang yang sholat nyaman, dia sholat di dalam masjid. Nah, itu kemuliaan itu luar biasa. Oleh karena itu, tentunya yang kita ambil sebagai nasihat di sini adalah kesungguhan Nabi Ibrahim di dalam mensucikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berusaha sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguh. Orang kalau sungguh-sungguh kan sebutkan apa? Mujahadah. Kalau mujahadah ada yang kesungguhan, maka akan timbul dengan kesukaan. Sungguh-sungguh di masjid akhirnya apa? Suka dia ke masjid. Maka sudah suka ke masjid, ya Allah. Sehari aja gak ke masjid, biasanya malah rindu dengan masjid. Ya Allah, saya kemarin gak ke masjid, gak sholat subuh. Baru sehari aja gak sholat jamaah, merasa rugi. Karena apa? Ada mujahadah tadi, ada kesungguhan, akhirnya dia merasa suka. Nah, kalau kita mau bermujahadah, mau sungguh-sungguh, nanti akan timbul rasa kesukaan. Sungguh-sungguh di dalam masjid, sungguh-sungguh kita taklim. Wah, sungguh-sungguh kemana sungguh-sungguh? Ya sungguh-sungguh, nanti akan timbul kesukaan. Sehingga apapun kalau mujahadah bersungguh-sungguh, nanti akan suka, ada rasa cinta, ada kenikmatan di situ. Jamaah di masjid kalau sudah mujahadah sungguh-sungguh, suka, nggak akan ditinggalkan jamaah. Sholat malam kalau sudah suka, nggak akan ditinggalkan. Baca Al-Quran kalau sudah suka, nggak akan ditinggalkan. Makanya kita ambil adalah kesungguhan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan ini kita bisa ambil manfaatnya. Sudah lebih tusuk satu ayat, mudah-mudahan kita bisa ambil sebagai nasihat pelajaran bagi kita yang kita tentunya bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, karena senantiasa menjalankan perintahnya Allah, menjalankan ujian dengan sempurna, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diangkatlah oleh Allah sebagai pemimpin
pemimpin yang sebenarnya. Jadi pemimpin yang sebenarnya, pemimpin yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangannya mohon maaf, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.